terakhir tazkiyah nafas napa Bu Pak, materi terakhir napa nggih, fokus riyen panjenengan mereview materi yang terakhir napa nggih supaya nggih masalah Zuhud. Zuhud ya, zuhud itu apa? Zuhud itu nggih penting dipun mementingkan akhirat daripada dunia, terus lebih cinta Allah daripada cinta manusia dan segalanya, pokoknya lebih ke akhirat. Ya, itu punya harta itu bukan tujuan tapi sarana untuk beribadah kepada Allah. Terus masalah napa niku pun rampung apa dereng? Oh, pun rampung ya. Terus nanti insyaallah materi baru kalau tidak salah masalah jiwa. Ya. Untuk itu moga untuk memulai kajian pada pagi hari ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan membaca basmalah kajian pada pagi hari ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Untuk waktu sebelumnya kami aturkan kepada Ustaz Muhammad Mukarram Ridho kira-kira 1 jam ke depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu yakafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan karunia-Nya kepada kita semuanya, khususnya adalah taufik, di mana Allah masih berkenan ya untuk memberikan kesempatan kepada kita semuanya di pagi hari ini sejak kita bangun tidur ya, untuk menambah ya, pundi-pundi amal kita dengan melaksanakan sholat tahajud, kemudian memperbanyak istighfar kepada Allah Ta'ala, kemudian melaksanakan sholat sunnah fajar, di mana pahalanya adalah khairun minad dunya wa ma fiha, yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian tambah kita bisa berjamaah melaksanakan sholat subuh ya, di masjid ini. Syukur nanti juga diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat sunnah isyraq atau syuruk, yang pahalanya adalah seperti haji dan umrah yang sempurna. Maka mudah-mudahan nikmat seperti ini senantiasa Allah berikan kepada kita semuanya. Allah berikan keistiqomahan kepada kita semuanya, sehingga keistiqomahan itu mengantarkan ya kepada ketaatan hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kemarin kita telah membahas ya tentang zuhud sampai derajat zuhud ya, tingkatan-tingkatan zuhud. Materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini adalah berkenaan dengan ahwalun nafs ya, wa muhasabatuha, yaitu tentang kondisi jiwa
ya, kondisi jiwa dan muhasabahnya. Sebagaimana kondisi badan kita, ya, yang terkadang sehat, yang terkadang sakit, yang terkadang juga di sana seger, tapi kadang juga di sana lungkrah, ya. Maka hati pun juga memiliki kondisi-kondisi yang sama. Ada kalanya hati itu tenang, ada kalanya hati itu bergejolak, dan ada kalanya hati itu jiwa itu mendorong, ya. Ada kalanya jiwa itu tenang, jiwa itu bergejolak, ada kalanya jiwa itu justru mendorong kepada keburukan. Ya, seperti apa yang diucapkan Nabiullah Yusuf alaihissalam, wa ma ubarri'u nafsi, ya, sungguh aku pun tidak bisa berlepas dari kondisi jiwaku sendiri. Inna nafsa la ammaratum bisu', sungguh nafsu atau jiwa ini, ya, cenderung mengajak kepada keburukan, kesesatan, kedzaliman, ya kan? Illa wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi, kecuali jiwa yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Karenanya tidak cukup kita ini diberi hidup, butuh kita untuk terus mencari petunjuk, butuh kita untuk terus duduk dengan teman-teman yang soleh, butuh kita untuk terus ngaji, ya kan? Supaya apa? Kondisi jiwa kita ini senantiasa tenang. Sebagaimana kondisi iman itu yazid wa yangkus, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, maka seperti itu pula kondisi hati kita. Ketika dia kekurangan nutrisi, dia sakit, ya kan? Kurang ngaji, kurang zikir, ya kan? Kurang ilmu, akhirnya kondisi jiwa kita ini rapuh, ya kan? Maka dengan berkumpul dengan orang-orang soleh, banyak ngaji, banyak zikir, ya, menjaga baca Quran, menjaga tahajud, hati kita itu menjadi sehat, ya, menjadi sehat. Maka syukur yang amat, ya, yang amat banyak, ya, perlu kita ucapkan, ya, atas limpahan nikmat yang diberikan Allah semenjak kita bangun tidur tadi. Ya, alhamdulillah saya masih diberi kesempatan, ya, melakukan ibadah ini, itu, dan lain sebagainya. Yang mungkin, ya, saudara-saudara seiman kami, saudara-saudara muslim kami di saat yang sama Allah tidak berikan kesempatan seperti ini. Maka nikmat yang mana lagi yang kita dustakan, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berkenaan dengan kondisi jiwa, ya, ittafaqas salikuna ila Allah ala ikhtilafi turuqihim wa tabayyana sulukahum ala anna an-nafsa qati'atun bainal qalb wa bainal wusuli ila rabbih. Ya. Semua ahli zuhud, ya, ahli salik, yaitu maksudnya mereka yang ahli ibadah, ya, ahli zikir, ahli ta'ah, ya, mereka sepakat bahwasanya hati atau jiwa ini adalah bagian atau kepingan antara hati dengan bagaimana dia bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kondisi jiwa kita. Wa annahu la yadkhulu alaihi subhanahu wa la yusalu ilaihi, ya, dan bahwa tidak akan mungkin kita ini bisa nyampe kepada Allah taala illa ba'da, ya, imatatiha wa tarakaha bi khilafatiha, ya, kecuali kalau kita benar-benar mampu, ya, menjauhkan diri kita ini dari segala perkara yang dapat mematikan hati itu, atau apa yang menyelisih daripada, ya, sunnah-sunnahnya. Wa dhafara biha, dan kita menangkan hal itu. Jangan nafsunya yang memenangkan jiwa kita, tapi bagaimana kita mampu menundukkan nafsu itu. Fa inna nas ala qismaini, maka dalam hal ini manusia dibagi menjadi dua, ya. Qismun dhafarat bihi nafsu famalakathu wa ahlakathu. Yang pertama adalah orang yang dikuasai oleh nafsunya, ya, dan nafsu itu merajainya
kemudian nafsu itu menghancurkannya. Wasara tau'an laha tahta awamiriha. Yang pertama adalah kebalik. Yang pertama qismun dhafarat fi nafsu, ya, atau yang pertama adalah golongan yang dapat menguasai nafsunya, dia dapat mengendalikannya, ya. Kemudian sara tau'an laha tahta awamiriha, ya, sehingga nafsu itu taat, ya, kepada perintah-perintahnya. Wa qismun dhafaru binufusihim faqaharuha fasarat tau'an lahum, ya. Yang berikutnya adalah sebaliknya, mereka yang justru ditundukkan oleh nafsunya, ya, dia ditekan oleh nafsunya, dia akhirnya taat tunduk pada nafsunya, ya, dan dia taat pada perintah-perintah nafsunya tersebut. Maka hal ini adalah dua kondisi yang berbeda. Yang satu mengendalikan nafsunya, yang satu justru dikendalikan nafsunya. Berkata sebagian ahli ma'rifat, intaha safar talibina ila dhafari bi anfusihim. Jadi ending pointnya, ya, mereka yang mencari Allah Ta'ala dalam ibadah itu tergantung bagaimana kondisi yang dimenangkan pada dirinya itu, ya, mana yang dimenangkan pada dirinya. Faman dhafara bi nafsi aflaha wa anjaha. Maka barang siapa yang dhafira, bukan dhafara, dhafira bi nafsi, orang yang mampu menundukkan nafsunya, aflaha, dia akan sukses, dia akan menang. Waman dhafirat bi nafsu, tapi kalau dia justru dikendalikan oleh nafsunya, khasira halak, dia pasti akan rugi dan dia pasti akan rusak. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa amma man tawwa. Adapun mereka yang menentang, justru menentang perintah Allah, justru menghindari syariat Allah, disuruh sholat enggak mau sholat, ya kan? Disuruh zakat enggak mau zakat, suruh puasa enggak mau puasa, ya, suruh berzakat tidak mau membayar zakat, suruh berkorban menghindari di sana korban. Wa amma man tagha wa atharal hayatad dunya, dan dia lebih mengutamakan kehidupan dunia, dia lebih mengutamakan keuntungan dunia daripada keuntungan akhirat. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya tempat kembalinya kelak adalah neraka jahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa, adapun mereka yang takut, ya, dengan kedudukan Tuhannya, wa naha nafsa 'anil hawa, dan mencegah hawa nafsunya dari mencegah nafsunya dari dikuasai hawanya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguhnya tempat kembalinya adalah surga. Ya. Maka kalau saya sitirkan di surat Yusuf tadi, di juz 13, ya, ayat paling atas, Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahimah. Jadi memang pada hakikatnya jiwa itu, ya, kalau tidak memperoleh rahmat dari Allah, cenderung ngajak kita untuk nyeleweng, ya kan? Maka dikatakan wan nafsu tad'u ila tughyan. Jiwa ini atau nafsu itu cenderung mengajak seseorang kepada kezaliman, kemudian kedurhakaan, kesesatan. Ya. Karena nafsu itu selalu ingin lebih. Ya kan? Nafsu itu selalu ingin lebih. Inilah yang membedakan manusia dengan malaikat. Ya kan? Kalau malaikat diciptakan Allah tanpa nafsu, maka dia sami'na wa ta'na, diberikan Allah itu saja yang dia terima. Enggak ada di sana keinginan untuk yang lebih. Tapi kalau manusia diberi Allah nafsu,
sehingga dia mempunyai keinginan untuk sesuatu yang lebih, ya kan? Dikasih omah gedek ora cukup, ya kan? Kok nek kena lindu omah ambruk gitu kan. Manusia itu loh. Terus kemudian bikin rumah dari batu, kemudian dari bata. Ternyata nggak cukup batu bata. Tambahi lagi, kasih besi, dikasih besi. Bisa bikin satu lantai, nggak cukup di sana. Bikin berlantai-lantai, 2 lantai, 3 lantai, bikin gedung, bikin apartemen. Ya karena memang manusia diberikan Allah nafsu tadi, ya kan? Sehingga ada keinginan untuk selalu inovasi. Jadi nafsu itu tidak dimatikan, tidak dihilangkan, tapi bagaimana dikendalikan dan ditundukkan, ya kan? Kalau yang mengendalikan nafsu ini adalah jiwa kita yang diterangi dengan petunjuk-petunjuk Allah, maka jadilah inovasi-inovasi yang dimunculkan itu kebaikan. Tapi kalau yang mengendalikan nafsu ini adalah jiwa kita yang diliputi ya oleh nutrisi-nutrisi yang buruk, ya kan? Dari bacaan yang buruk, dari yang tontonan yang buruk, dari yang didengarkan yang buruk, akhirnya muncullah di sana inovasi-inovasi yang merusak. Ya, inovasi-inovasi yang diilhami oleh syaitan. Nah, ini perbedaannya. Maka memang pada hakikatnya jiwa itu cenderungnya adalah mengajak kepada keburukan, kesesatan, kedoliman, gitu kan. Wa itharul hayatid dunya, juga lebih mengutamakan kehidupan dunia. Ya. Warabbu yad'u 'abdahu ila khawfi wa nahya nafsa 'anil hawa. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang tadi kita sebutkan itu mengajak justru manusia itu ya supaya mereka meninggalkan daripada apa yang dapat merusak hawa nafsunya. Wal qalbu baina da'iyaini. Maka dalam posisi ini hati kita ini di antara dua penyeru. Ya, jadi sebenarnya hati kita itu dibengok wong loro gitu ibaratnya. Yamilu ila hadza da'i marrah wa ila hadza marrah. Ya. Terkadang ya condong ke ajakan yang ini, terkadang condong kepada ajakan yang itu. Wa hadza mawdi'ul muhinnah wal ibtila. Inilah tempatnya ujian dan cobaan bagi hati. Bukankah kita sering sekali merasakan seolah-olah ada bisikan kepada diri kita untuk menghentikan ya keburukan atau melakukan di sana ketaatan. Contoh kecil ya, contoh kecil. Ada orang meminta-minta gitu kan. Ada orang minta-minta. Secara fisik dia masih muda gitu kan. Dia masih muda, badannya bagus, sehat kan. Hati kita kan berkata gitu kan. Tak kasih enggak itu. Kira-kira nek jenengan dikasih atau enggak, Bu? Bu. Ada anak muda, masih muda, minta-minta. Ya entah dengan gayanya ya kan? Apakah dengan icrik-icrik ataukah di sana dengan mencat seluruh tubuhnya atau dengan berbagai gayanya. Kira-kira apa yang di dalam hati kita, Bu? Dikasih enggak gitu kan? Nek saya kasih kok dia masih muda gitu kan? Iya, Bu ya. Kadang hati kita tuh kayaknya ngomong begitu gitu kan. Oh sik enom ora gelem nyambut gawe gitu kan. Iya Bu ya. Iya kan? Kadang ada bisikan gitu kan. Mbok yo nyambut gawe sing apik, sing bener gitu kan. Iya kan? Iya. Tapi dalam satu sisi seolah ada bisikan. Ya mungkin dia memang
tidak punya kesempatan pendidikan sama seperti saya. Mungkin memang dia sudah melamar kemana-mana belum dapat bekerja, gitu kan. Mungkin memang dia nggak punya skill, gitu kan. Mungkin dia memang pengetahuannya segitu, ya Bu. Terus akhirnya kan mana yang dimenangkan, gitu kan. Ya sudahlah, saya kasih, mudah-mudahan bisa membantu modal dia nyari kerja. Atau di sisi yang lain, nggak usah saya kasih lah, kan pemalas gitu. Iya Bu. Akhirnya kan itu membentuk sikap gitu kan. Iya. Tergantung apa yang masuk, yang menjadi nutrisi dari hati kita tadi gitu kan. Antara mengiyakan atau mentidakkan, antara kita berpersepsi baik atau kita berpersepsi buruk. Kan seringkali kita begitu dihadapkan gitu. Ketika kita nonton di YouTube atau nonton apa, hati itu kan terus di sana memberi komentar, ya kan? Kalau yang kita konsumsi itu banyak yang buruk, ya menjadi energi negatif, yang keluar akhirnya juga negatif. Lah kadang kita itu juga begitu, ya kan? Hati-hati dengan media sosial gitu kan. Terkadang itu membentuk karakter kita tanpa kita sadari itu kan. Ya. Terus kemudian kita baca komen-komen di bawahnya gitu kan. Komennya nggak ada yang bener ya. Ini ada tokoh si A, terus kemudian komen di bawahnya jelek semuanya gitu kan. Terus akhirnya dia juga ikut-ikutan, persepsinya jelek. Seolah-olah si A ini nggak ada baiknya sama sekali. Dan kita mengiyakan hal itu. Akhirnya hati kita sendiri keruh. Ya, hati-hati bermedsos. Kita ini sering melihat video, terus kemudian itu kan membentuk bagaimana tanggapan hati kita, tanggapan jiwa kita. Terus kita ikut-ikutan baca komentarnya, semuanya komentar buruk, kita juga ikut berkomentar buruk. Ya, bahkan nggak segan-segan ada yang mencaci di situ, memaki di situ. Wah, energi negatif itu terus. Wah, baca lagi berita yang lainnya, negatif lagi, gitu kan? Baca lagi yang lainnya, negatif lagi. Akhirnya terkumpul dalam jiwa kita itu hal-hal yang negatif. Akhirnya itu membentuk karakter kita, ya kan? Sulit sekali untuk melihat orang itu dengan kacamata positif. Hati-hati. Ya, apalagi kalau tahun-tahun politik begini ini saling serang satu dengan yang lain gitu kan. Iya, hati-hati. Ya, kita orang muslim gitu kan. Al-muslimu man salim al-muslima min lisani wa yadihi. Orang muslim itu adalah yang muslim lainnya itu selamat dari lisan dan tangannya. Jangan latah ikut-ikutan ya memaki orang dan lain sebagainya. Ya, kita jaga positif hati kita. Ya. Sa'ala-ala wong mesti ane api gitu kan. Saapi-api wong mesti ane elek kan. Dan eleknya kita itu kan kebetulan lagi ditutupi Gusti Allah kan begitu kan. Sajane kalau seandainya dosa itu ada baunya kayak bangkai itu Bu. Nek jenenge dosa kuwi ambune kayak batang, mungkin gak ono sing melok ning kene Bu. Ya kan? Maksudnya apa? Saya yang ngomong ini gitu kan. Seandainya dosa itu bisa tercium, mungkin nggak ada yang mau duduk di sini mendengarkan ceramah saya, ya kan? Ya memang kebetulan Allah masih tutupi dosa-dosa kita. Allah masih tunggu kita di pintu pertobatannya. Allah kasih kita kesempatan untuk kembali kepada Allah, ya kan? Maka itulah kasih sayang Allah. Seberapapun kita berbuat salah atau kita diam-diam bermaksiat, ditutupi sama Allah. Karena Allah sabar nunggu kita. Mudah-mudahan nanti sebelum dia meninggal itu dia taubat, akui kesalahannya semuanya kepada Allah. Iya kan? Kurang sabar apa Allah sama kita itu. Ya. Maka hati kita ini dihadapkan pada dua ajakan tadi. Terkadang kepada ajakan kebaikan, terkadang kepada keburukan. Dan inilah ujian bagi hati itu. Waqad wasafa Allah subhanahu nafsa fil Qur'ani bi thalathi sifat. Dan Allah telah menyebutkan dalam Al-Qur'an jiwa itu ya pada tiga kondisi. Yang pertama adalah mutmainnah, tenang. Wal lawwamah, bergejolak. Wal amaratu bisu', dan yang senantiasa mendorong kepada keburukan.
Jadi ada berapa tadi kondisinya hati itu? Ada 3. Yang pertama tenang, yang kedua bergejolak, yang ketiga mendorong kepada keburukan. Meskipun dalam hal ini ya sebagian ulama juga memperdebatkan ya. Jadi yang berbeda itu jiwanya ataukah di sana hatinya ya kan. Tapi semuanya insya Allah maksudnya muaranya sama. Maka masuk kepada an-nafsul mutmainnah. Apa yang dimaksudkan dengan jiwa yang tenang itu? Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Idza sakinatin nafsa ilallahi azza wa jalla wa tma'annat bi dzikri. Apabila jiwa itu telah tenang kepada Allah azza wa jalla, wa tma'annat bi dzikri, dan dia merasakan ketentraman dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingatnya. Wa nabat ilaihi, dan jiwa itu senantiasa kembali kepadanya. Ya. Wastaqat ila liqaihi, dan jiwa kita ini dan jiwa itu senantiasa rindu untuk berjumpa dengan Allah azza wa jalla. Wa ansabat bi qurbihi, hati itu senantiasa bersandar dengan bertakarub kepadanya. Faya mutmainnatun, maka itulah yang dimaksud dengan mutmainnah, jiwa yang tenang. Saya ulangi, kalau jiwa itu senantiasa merasakan ketentraman dengan zikir, ya, jiwa itu senantiasa kembali kepada Allah, jiwa itu senantiasa rindu jumpa dengan Allah, jiwa itu senantiasa condong untuk taqarrub kepada Allah, maka jiwa Anda tenang. Ya. Coba kita bercermin gitu kan. Sudahkah jiwa saya ini merasakan ketenangan, ketentraman ketika zikir? Jadi yang namanya ujian itu tidak melulu musibah. Yang namanya ujian tidak melulu bencana. Lah, musibah yang besar bagi seorang abid, seorang ahli ibadah itu adalah ketika dia tidak merasakan lezatnya ibadah. Dia sholat tapi nggak bisa merasakan lezatnya sholat. Dia zikir tapi nggak bisa merasakan lezatnya zikir. Baca Quran tapi tidak bisa merasakan lezatnya baca Quran. Ya kan? Baca Quran tapi ketoknya kepeksa gitu. Ya. Coba kita flashback pada diri kita. Apakah saat kita sholat, saat kita zikir, saat kita membaca Quran itu sudah merasakan lezatnya itu atau belum? Kalau belum merasakan hal itu, berarti butuh kita ini untuk membersihkan jiwa kita. Ya, kita butuh untuk membersihkan jiwa kita. Paribasanya begini ya. Anda makan sudah gosok gigi, sama makan dalam posisi 3 hari nggak gosok gigi. Kira-kira pripun rasanya, Pak, Bu? Enak yang habis gosok gigi atau yang belum gosok gigi? Enak yang habis gosok gigi kan? Iya. Begitupun diri kita, ya kan? Kita mau jagong, mau ke kantor, mau bekerja dalam posisi sudah mandi, atau posisi kita habis bangun tidur atau habis nyangkul di sawah, kira-kira gimana, Pak? Hah? Nyaman kita jagong dalam posisi seperti itu? Enggak. Pasti kita bersih-bersih dulu kan? Iya. Lah, begitulah ahwal qalb, kondisi hati kita. Terkadang kita memang perlu untuk memantaskan dulu jiwa kita ini sebelum kita menghadap kepada Allah Ta'ala. Ya kan? Maka kita disyariatkan wudu, ya kan? Dengan wudu itu kita resapi betul, ya Allah, gitu kan? Mulai dari berkumur, ya Allah, seharian ini lisan saya, ya, mungkin kurang terkontrol, mungkin membicarakan aib orang, ya, mungkin kurang bersyukur, mungkin kurang zikir, dikumurin, Bu.
ya, supaya kekurangannya dihilang ya Allah. Ketika membasuh muka, ya Allah, gitu kan, mata saya ini seharian ya melihat, ya kan, segala macam, mungkin ada sebagian yang saya lihat itu yang Kau larang, mudah-mudahan Kau ampuni, gitu loh Bu. Jadi wudhu itu jangan diburu-buru, ya kan, ampun kesesok, dihayati itu, ya, setiap yang kita basuh itu, mudah-mudahan dosa-dosanya berguguran, gitu kan, ya. Terus kemudian ketika kita membasuh tangan kita, mungkin seharian itu melakukan, ya kan, ada banyak hal itu kan, mungkin terselip di situ sesuatu yang Allah nggak ridho, ya kan, yang mestinya bukan mahram yang kita salami, gitu kan, ya, ya, atau mungkin ada orang yang dijahili, atau anak yang kita jewer atau kita pukul atau dengan tangan ini, ya Allah, jangan sampai besok Engkau hisab tangan ini dengan hisab yang berat, ya. Telinganya dibasuh, mungkin kita mendengarkan yang seharusnya tidak kita dengar, ya kan, ya. Terus kemudian kepala kita dibasuh, mungkin kita banyak memikirkan dunia, ya kan, mungkin kita justru banyak mikirin rumah tangga orang lain daripada rumah tangga kita sendiri, ya, ya Bu. Apalagi kalau nonton yang ya acara-acara apa itu, gosip atau acara apa, ya, itu kan usil, gitu kan, lebih banyak komentarin rumah tangganya artis daripada rumah tangga kita sendiri, ya. Kaki kita mungkin salah melangkah, maka dihayati itu. Kita mau menghadap Allah, bersih-bersih dulu, ya kan, dibersihkan badannya, bersihkan hatinya, ya. Maka tidak ada hal yang lebih menjadikan kurang lezatnya ibadah-ibadah kita itu kecuali kotoran yang ada dalam hati kita itu. Maka Allah Ta'ala dalam surat Al-Fajr, ayat 27-28 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang dimaksudkan di sini al-mutmainnah, al-musaddiqah, jiwa yang tenang, yang senantiasa membenarkan. Membenarkan apa? Ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tiqadan wa qaulan wa amalan. Yang senantiasa jiwa itu membenarkan apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dengan keyakinan, perkataan maupun perbuatan. Inilah, karena memang ada orang yang secara lisannya itu mengakui bahwa Muhammad adalah Rasulullah, tapi secara amalnya belum mengikuti, ya kan? Secara i'tiqadan, secara keyakinan belum mengikuti, ya. Mungkin secara keyakinan sudah, tapi perkataan dan perbuatannya menyelisih. Maka dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan senantiasa bersamalah kalian dengan ahli siddiqin. Siapa sih ahli siddiqin itu? Mereka yang senantiasa membenarkan apa yang diajarkan Rasulullah, baik secara keyakinan, ucapan, perbuatan, ya. Artinya mencintai Rasulullah bukan sekedar di sana dengan banyak memuji-muji Rasulullah atau bersolawat kepada Rasulullah, itu juga sudah bagus. Tapi lebih bagus lagi hingga dia mampu menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah gitu. Nah ini yang penting di sana. Apa sunnah-sunnah Rasul itu dia cintai. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan hal itu semuanya.
Wa qala Qatadah, berkata Imam Al-Qatadah, huwal mu'min itma'annat ya nafsuhu ila ma wa'adallah. Yang dimaksud dengan al-mutmainnah di dalam surat Al-Fajr yaitu adalah orang mukmin yang jiwanya senantiasa tenang dengan apa-apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sahibuha yatma'innu fi babi ma'rifati asma'ihi wa sifatihi. Ya. Adapun orangnya dia senantiasa merasakan ketenangan dengan mengetahui ya tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Ila khabari alladhi akhbara bihi an nafsi, tentang ya kabar Allah atau berita yang disampaikan Allah berkenaan dengan jiwanya. Wa akhbara bihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang apa yang dikabarkannya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi jiwa itu merasa tenang dengan apa-apa yang dijanjikan Allah. Ya. Jiwa itu tenang karena mengetahui nama-nama sifat-sifat Allah. Jiwa itu tenang karena makin mengetahui siapa Allah, siapa Rasulullah. Thumma yatma'innu ila khabarihi amma ba'dal mauti, kemudian jiwa itu juga tenang karena mengetahui apa yang sudah dikabarkan Allah sesudah kematian. Ya, minal umuril barzakh, tentang peristiwa barzakh. Wa ma ba'dahu, dan apa yang ada sesudahnya, minal ahwalil qiyamah, dari keadaan-keadaan kiamat, hatta ka'annahu yashhadu dzalika kullu ayyanan, sampai seolah-olah dia menyaksikan hal itu semuanya. Coba. Lah bagaimana kita bisa ma'rifah ini semuanya kalau tanpa belajar, tanpa ngaji? Ya kan? Kita tahu bahwa Allah itu adalah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq. Allah adalah yang maha memberi rezeki. Artinya rezeki itu tidak di tangan manusia. Rezeki itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini loh. Jadi kalau kita dalam kondisi terlilit atau terhimpit atau kondisi di sana kurang sesuatu, dialah Allah Ar-Razzaq yang membagi rezeki. Inabah ilahi, kembali kepadanya. Apa yang sudah ditakdirkannya menjadi rezeki kita, pasti itu menjadi rezeki kita. Apa yang ditakdirkannya bukan rezeki kita, mau kita cari sampai ujung dunia, nggak akan jadi rezeki kita. Ini penting sekali dipahami. Sehingga orang yang mengetahui hakikat ini, ketika dia kehilangan sesuatu dari benda berharga yang dimilikinya, ya kan? Namanya orang kan kalau kehilangan sesuatu mesti di sini goncang Bu ya. Iya. Tapi kalau dia tahu bahwasanya ini adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kalau memang takdirnya itu bukan rezeki saya, ya kan? Nggak akan kembali kepada saya. Tapi kalau itu takdirnya masih rezeki saya, orang pakai cara apapun mengambilnya akan kembali kepada saya. Saya pernah bercerita, saya punya teman di Solo ya, dan dia menceritakan tentang temannya juga, tentang teman dakwahnya. Suatu ketika qadarullah, saat dia mau jemput anak istrinya, Allah takdirkan kecelakaan sehingga anaknya, istrinya itu meninggal dunia karena ketabrak. Akhirnya ramai di tempat itu, dan orang yang nabrak itu juga ditangkap, dibawa polisi. Begitu dia urusi ya anak istrinya, dia bawa pulang, dia mandikan, segera dia datangi ke kantor polisi itu. Yang ajaib apa? Bukan menuntut, tapi sampai di situ justru minta dibebaskan. Udah Pak, bebaskan dia Pak. Kasihan dia juga punya anak istri. Loh Pak,
Kan istri dan anak sampean itu ketabrak gitu. Dan dia ini pelakunya, sudah saya amankan, kok bapak malah minta dibebaskan, gimana? Enggak menuntut apapun. Iya, saya tahu. Ya kan? Apa yang sudah terjadi itu adalah kehendak Allah SWT. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau toh pun saya penjarakan dia, saya tuntut dia, apakah bisa mengembalikan kehidupan anak istri saya? Apa kalau dia sudah saya tuntut kemudian anak saya hidup? Kalau dia saya penjarakan kemudian istri saya hidup? Nah, ini semuanya kehendak Allah, ya kan? Dan dia punya anak istri, biarkan dia urusi anak istrinya. Dan saya sudah ngurusi anak istri saya. Wah, besar sekali nih hatinya, wah, jiwanya besar sekali ya. Sulit Bu ya. Jangan gitu, kita di jalan aja keserempet dikit sudah marah-marah gitu. Padahal kalau kita sadari, itu memang takdirnya hari itu keserempet gitu loh. Spion kita patah gitu kan. Iya. Apakah nggak boleh kita marah gitu kan? Ya, tentunya macam-macam tergantung bagaimana kondisi jiwanya gitu kan. Kalau pas kondisi jiwanya nggak siap ya marah mungkin gitu. Marah, nuntut dan lain sebagainya kan. Ya, kadang yang ngati-ngati aja tetap keserempet gitu kan, apalagi yang nggak ngati-ngati. Iya. Ya kan sulit banget sampai pada posisi seperti itu. Gimana orang bisa ya meyakini, mengakui ini semuanya adalah kehendak Allah, ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia sudah tenang dalam hal itu. Tsumma yatma'in ila khabari amma ba'dal mauti min umuril barzakh. Dia juga merasa tenang ya, karena pengetahuannya tentang apa yang telah dikabarkan Allah dan Rasulnya tentang kehidupan sesudah kematian, yaitu di hari barzakh. Ya, dia tahu nanti di alam barzakh itu, ya kan, itu menjadi alam penantian yang panjang. Bahwa dia di alam kubur nanti dia akan ditanya tentang 3 perkara. Sesudah itu dia akan didatangi amalnya. Kalau amalnya baik, amal itu akan menjadi seorang pemuda yang tampan, yang bersih, yang wangi, yang menemaninya sampai hari kiamat. Kalau amalannya buruk, akan datang kepadanya orang yang amalnya itu dalam wajah yang buruk, ya, perangai yang buruk, baunya busuk, dan itu menemaninya sampai hari kiamat. Nah, pengetahuannya ini akhirnya mengendalikan dirinya supaya hati-hati dengan ucapannya. Jangan sampai nanti saya di alam barzakh itu mengalami kondisi yang sulit. Jangan sampai saya punya teman yang buruk, ya kan, yang menemani sampai hari kiamat. Jangan sampai saya seperti Fir'aun yang ditunjukkan setiap pagi dan sorenya itu kondisi neraka yang akan ya, padahal dia masih di alam barzakh. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan itu Fir'aun itu setiap pagi, setiap sore siksanya itu dideloke lho neraka mungko gitu. Iki lho tinggalmu nanti. Sudah belum masuk neraka sudah dikasih. Iya. Kalau film itu apa namanya? Apa mas namanya? Kalau film itu biasanya ada cuplikannya dulu gitu kan. Ada cuplikannya. Kalau cuplikannya itu surga, alhamdulillah gitu kan. Seperti orang yang meninggal syahid, ya, orang yang mati syahid itu juga diberikan cuplikan surganya. Ya kan? Setiap pagi dan sore ditunjukkan Allah Ta'ala, ini nanti yang surga kamu tempati. Alhamdulillah. Ya kan? Alhamdulillah. Kan nikmat banget gitu kan. Nunggunya ditemani teman yang baik, soleh gitu kan, yang bersih, wangi gitu kan. Ditunjukkan surganya setiap pagi dan sore gitu kan. Masya Allah, sudah berkeliaran di sana bidadari gitu kan. Iya kan, beda kondisinya dengan kondisi yang tadi. Ya, sudah disiksa di kuburannya, di alam kuburnya, dipertontonkan juga ya kondisi dia nanti sesudah alam kubur ini, yaitu di alam akhirat, itu sudah ditunjukkan gitu kan, reviewnya itu. Ini loh tempat tinggalmu nanti sesudah alam barzakh ini. Menantinya dalam siksaan, habis itu disiksa betulan yang lebih dahsyat. Maka ini adalah siksaan yang dahsyat. Ya. Maka pengetahuan tentang hakikat
dunia, hakikat akhirat ini menjadikan orang mukmin itu tenang. Ya kan? Ya tidak apa-apalah. Saya mungkin bisa kalah dalam urusan dunia, tapi dalam urusan akhirat saya harus menjadi pemenangnya. Mungkin di dunia saya nggak bisa jadi kaya, tapi di akhirat saya harus jadi orang kaya. Ya kan? Jangan sampai jadi orang yang ketiga, ya kan? Wis ning dunya di sana ya melarat, akhirat yo melarat gitu. Wis ning dunya keblangsat, ning akhirat disiksa, kan rugi banget gitu kan. Ya kan? La haula wala quwata illa billah. Kemudian min umuril barzakhi wa ma ba'dahu min ahwalil qiyamati hatta ka'annahu yushahidu dzalika kullu ayyanan. Jadi seolah-olah dia menyaksikan apa-apa yang diberitakan Allah dan Rasulnya tentang kehidupan setelah kematian itu adalah ayinan, seolah-olah itu dia bisa melihat dengan matanya sendiri. Ya. Maka pengetahuan seseorang itu di dalam Al-Quran itu macam-macam. Ada yang yakin, ada yang ainul yakin, ada yang haqqul yakin. Ya kan? Dari mana kita bisa mendapatkan yakin itu? Dengan ilmu. Yakin bahwasanya babi itu haram ya. Yakin, dari mana Anda bisa yakin? Karena di Quran disebutkan. Tingkatan di atasnya ainul yakin, ya kan? Karena menyaksikan betul di sana buruknya babi itu gitu kan. Dengan kedua matanya. Ya, Abul Ala Al-Madudi ketika ke Eropa itu disodori makanan diajak makan babi gitu kan. Oh, enggak boleh. Lah kenapa enggak boleh? Di agama kami hal itu dilarang. Loh, di negara kami ini babi itu dikelola dengan baik. Makanannya bersih, ya kan? Kandangnya bersih. Ya, setiap hari kita kasih makanan sayur-sayuran yang bersih. Kok kamu masih mengharamkannya? Ya kan? Suruh datangkan 2 ekor ayam sama sepasang ayam dan sepasang babi. Yang sepasang ayam ini suruh datangkan lagi jantan 1 ini kan. Yang terjadi apa? Jago sama jago ini bertarung sampai salah satunya mati. Ya inilah yang namanya ayam itu ya ada unsur kesetiaan. Ya lihat aja ya kan. Ayam itu kalau kawin itu jago akan nunggui babon itu sampai dia bertelur. Ya setidaknya sampai bertelur lah gitu kan. Sehingga nggak ada pejantan lain yang berani mendekat. Tapi kalau yang namanya babi tadi, 2 pasang babi tadi, jantan betina tadi, didatangkan 1 lagi pejantan, yang terjadi apa? Bukannya si pasangannya babi betina tadi melindungi, tapi justru dibantu, ayo bareng-bareng gitu. Maka itulah yang ditunjukkan inilah kalian gitu kan, yang suka makan babi ini. Kalian nggak punya rasa cemburu ketika istri kalian itu dengan laki-laki lain. Ya, karena apa yang kita makan itu akan membentuk watak, membentuk karakter. Ya kan? Apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan itu akan membentuk karakter kita. Ya, ainul yakin. Kalau sudah haqqul yakin, wah ini lebih tinggi lagi. Ya. Lebih tinggi lagi, bukan hanya urusan duniawi, bukan hanya urusan kesehatan, bukan hanya urusan akhlak tadi. Tapi sudah sampai bagaimana kita ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na. Sudah tinggi lagi. Nah ini. Kemudian thumma yatma'innu ila qadarillahi azza wa jalla fayaslam lahu wa yarda. Ya, kemudian juga dia tenang, tentram bersama ketentuan-ketentuan Allah Azza wa Jalla, takdir yang diputuskan Allah Azza wa Jalla, fayaslam, maka dia menerimanya, wa yarda, dan ridho. Fala yaskhat, dan dia tidak marah atas keputusan Allah itu. Fala yasku, dia tidak mengeluh. Wala yattarid imanahu, dan imannya pun tidak bergejolak. Fala yai'as ala ma fatahu, dan dia tidak menyesal
atas apa yang hilang darinya. Wala yafrah bima atah, dan dia juga tidak terlalu euforia apa yang diperolehnya. Li'annal musibah fihi maqdaratun, karena musibah hakikatnya adalah ketetapan. Qabla an tasilu ilaih, sebelum itu datang mengujinya. Wa qabla ay yakhluq, bahkan sebelum dia diciptakan. Qala ta'ala ma asaba min musibatin illa biidznillah, tidak telah terjadi suatu musibah kecuali atas izin Allah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah, maka sebarang siapa yang yakin beriman kepada Allah, Allah akan tunjuki hatinya. Maka perkara pertama ketika kita mengunjungi pasien, kebetulan saya juga tugas di rumah sakit. Ketika kita kunjungi ke pasien, kita jelaskan betul bahwa hakikatnya sakit ini adalah bagian dari ketetapan Allah, ya kan? Ujian itu adalah bagian dari ketetapan Allah. Musibah yang datang kepada kita itu hakikatnya adalah takdir dari Allah. Ini harus dipahami dulu, ya, supaya kita tidak menyalahkan kesana kemari dan lain sebagainya. Ya, ini adalah takdir dari Allah. Ini ketetapan Allah. Ada orang yang diuji dengan hartanya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan pekerjaannya, ada yang diuji dengan kesehatannya. Karena nggak semua ujian itu buruk. Bagi orang mukmin itu semuanya menjadi baik. Dia diberikan nikmat, dia bersyukur, nikmatnya ditambah. Dia diberikan ujian, ya, dia bersabar, derajatnya naik. Kan begitu. Nah, cuman kita yang perlu kita muhasabai, ini hakikatnya musibah, ya, atau ini azab, ya. Nah, kadang kita juga terlalu husnudzon pada diri kita sendiri. Ah, ini musibah, gitu kan. Ya. Tapi lihat dulu flashback, ya, bagaimana kelakuan kita, gitu kan. Apakah kita menyalahi orang atau kita di sana melakukan kemaksiatan atau apa? Mungkin itu teguran dari Allah, gitu kan, supaya kita kembali. Kalau kita flashback, ya, kita muhasabah, kita introspeksi, perasaan saya nggak ada menyalahi orang, ya kan? Kita juga melakukan amal ketaatan. Mungkin itu musibah yang kalau kita bersabar di atasnya, Allah angkat derajat kita, ya, seperti para nabi dan rasul. Maka kita juga jangan keburu-buru menyimpulkan, ya, suatu sakit yang menimpa kita itu terus kemudian itu hukuman dari Allah, ya. Kalau memang saya dalam kondisi salah karena kemaksiatan yang saya lakukan, mudah-mudahan itu menjadi penggugur dosa, jadinya baik, kan? Kalau memang ini bentuknya adalah ujian, mudah-mudahan ini yang akan mengangkat derajat saya. Nah, memahamkan itu kepada pasien supaya dia tenang menerima takdirnya, kemudian berupaya yang positif, gitu kan. Dia positif thinking pada dirinya, dia positif thinking kepada orang lain, dia positif thinking kepada Allah SWT. Ini loh. Karena kalau pasien itu sudah kehilangan percaya diri, ya kan, dia menyalahkan dirinya sendiri, sugestinya itu menurun, ya. Kayak nggak ada kemauan untuk sembuh, itu repot. Wes lah, paling dilongkas aku mati. Padahal Allah itu bersama prasangka hambanya. Dia sendiri sudah nggak punya harapan hidup, ya wes, gitu kan. Ya, bisa jadi dibablaskan, kan begitu. Tapi kalau kita positif thinking, ya kan, tetap positif. Apa yang kita upayakan, kita ikhtiarkan, mudah-mudahan diridhoi Allah SWT. Allah rubah keadaannya. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, tambahkanlah pahala atas musibah yang menimpaku dan gantikan untukku kondisi yang lebih baik daripadanya, ya kan? Maka ini bagaimana orang mukmin itu menjadi tenang, menjadi tentram, ya kan? Urusan rezeki tenang, ya kan? Urusan musibah tetap tenang. Ya, urusan ada orang yang mencaci maki tetap tenang, karena Qur'annya terus, ya, membimbingnya, karena, ya, hadis-hadis itu terus membimbingnya, jadi hidup itu merasa tenang, ya kan. Urusan bondo, urusan donyo tenang, gitu kan, ya, nggak kegerusa-gerusu, nggak buru-buru, ya kan, karena dia tahu bagaimana ending kehidupan nanti, gitu kan, yang hakikatnya semuanya akan dipertanggungjawabkan.
Justru dia akan merasa di sana khawatir kalau ternyata apa yang dia kumpulkan, yang dia usahakan itu akan memperberat, mempersulit kehidupan setelah kehidupan ini. Iya. Jangan sampailah nanti di akhirat saya jadi begitu. Jangan sampailah nanti saya di kuburan jadi kayak begitu, gitu kan? Karena pengetahuannya tentang akhirat atau kehidupan, alam kehidupan sesudah kehidupan dunia ini menjadikan dia lebih terkontrol, ya kan, lebih tenang, lebih hati-hati. Ini yang perlu dipahami, ya, yang perlu dipahami. Qala ghairul wahid min as-salafi huwal abdu tusibul musibah faya'lam anha min indillahi fayarda wa yaslam. Sebagian ulama salaf mengatakan ini kondisi yang digambarkan dalam surat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa billah. Tidak ada suatu musibah yang menimpa kecuali atas izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa yang iman kepada Allah, Allah tunjuki hatinya. Maksudnya, sebagian salaf mengartikan begini. Huwal abdu, ini adalah kondisi seorang hamba, tusibul musibah, yang suatu saat dia ditimpa musibah, faya'lam anha min indillah, dan dia mengetahui, dia sadari bahwasanya ini adalah ketetapan Allah Ta'ala, fayardo, kemudian dia ridho, wa yaslam, dan dia berserah diri pada ketetapannya Allah. Makanya para ulama kita dulu kalau dia mau bepergian terus kemudian ada hambatan, itu dia malah bahagia. Boom. Enek undangan apa Bu? Kondangan itu apa? Jagong. Tapi qadarullah, ya kan, ada suatu takdir yang berbeda sehingga kita nggak bisa ke tempat itu. Ya, nek jenengan alhamdulillah atau innalillah. Atau kita mau rekreasi ke Jogja misalkan, wah, ternyata ada kabar barusan terjadi gempa gitu kan. Akhirnya perjalanan dibatalkan. Alhamdulillah atau innalillah? Bu. Iya, kalau para ulama salaf dulu, mereka justru bahagia. Karena yang pertama itu pilihan kita sendiri, yang kedua itu pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham Bu ya? Ya, batalnya tadi pilihan Allah. Kalau kita mau berangkat itu kan keinginan kita sendiri kan gitu. Kita mau berangkat, kita mau memplanning segala macam, mau rekreasi, itu kan keinginan kita gitu kan. Tapi ada hambatan, itu keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Delalah ning dalan bani pecah gitu kan. Mesine mogok, ora iso ya, ana aja gitu kan. Ternyata masuk. Oh, barusan terjadi gempa sekian skala Richter di tempat yang kita tuju. Maka ada hikmahnya. Ya kan? Ada hikmahnya. Ya kan, misuh-misuh iki sapa nduk kok watu ning tengah dalan ora gelem nyingkirke ngene-ngene, ternyata baru misuh-misuh begitu lewat mobil gitu kan di depan kita. Alhamdulillah, untung enek watu gitu. Ya. Ya, jadi terkadang kita kan ya kadung emosi dulu ya kan. Ya. Cobalah. Jadi berbahagialah dengan apa-apa yang ditetapkan Allah daripada apa yang kita tetapkan sendiri. Ya, terkadang kita di dalam kehidupan ini dihadapkan hal-hal yang semisal. Ya, tidak semua ujian yang ada di hadapan kita itu selalu suatu hal yang buruk. Wa sa'an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum, wa sa'an takrahu syai'an wa khairul lakum. Bisa jadi kita membenci sesuatu, ternyata itu baik bagi kita. Bisa jadi kita menyukai sesuatu, ternyata itu justru buruk bagi kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu dan kalian tidak mengetahuinya. Maka orang mukmin ketika mengetahui hal ini, bahwa segala sesuatu adalah di bawah takdirnya Allah Ta'ala, dia akan merasa tenang. Seandainya itu rezeki saya, pasti kembali pada saya. Jika memang itu bukan rezeki saya sudah ikhlaskan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tenang kembali hatinya. Tenang kembali. Ada orang yang mencaci makinya, saya tahu akhirat nanti balasannya, gitu kan? Ya kan? Semua orang akan menuai perbuatannya. Saya bersabar, saya dapat pahala. Kalau saya ladenin, nggak jadi pahala apa-apa. Ya, saya lebih baik simpan itu untuk apa Bu? Untuk pahala akhirat ya.
Masya Allah. Maka jadilah orang mukmin itu tenang, hatinya mutmain. Nah, ya ayyatuhan nafsul mutmain, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan dengan keadaan ridho dan diridhoi, radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, ayo masuklah kamu di antara golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, masuklah kamu ke surgaku, ya kan? Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya yang hadir pada pagi hari ini diberikan ketenangan batin, ketenangan jiwa, ketenangan pikiran, dan kelak dipanggil Allah dalam kondisi tenang pula, dimasukkan hambanya dan surganya insya Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Akan untuk masalah jiwa hati dan ini penting untuk masalah kaki ini luar biasa masalah mengenai hati kita, seperti apa yang disampaikan surat At-Tababbur ayat 11, tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maka monggo kita akhiri kajian pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Nanti langsung sholat Isra dan dilanjutkan sarapan. Maka nilai taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.